Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, hari ini kita diberi Allah kesehatan, kesempatan, juga kemauan untuk bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Memang kalau ibu-ibu agak susah memang kalau disuruh berhadir, ya Bu ya, ada saja halangannya. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini asli ibu rumah tangga ya Bu ya. Ya. Karena menurut Ustazah Fatmiyati yang tidak hadir itu kemungkinan Bu ya, kebanyakan yang kerja. Ya, wanita karir istilahnya, atau ada anak yang sakit mungkin. Saya sebenarnya juga dulu ibu rumah tangga asli. Maksudnya diam di rumah, ya, bekerja dari pagi, dari buka mata sampai tutup mata, tutup di rumah saja mungkin. Tapi masya Allah Bu, tanpa adanya ibu-ibu yang di rumah, mungkin anak-anak yang sekolah, bapaknya bekerja itu akan tidak tenang. Kenapa? Karena sudah tidak diurus dengan sempurna. Tapi kalau ibu-ibu yang tidak menyambi, itu insya Allah full kerjanya sebagai ibu rumah tangga, dan itu ibu acungi jempol. Ya bagaimana Bu, saya wanita karir kok nggak jadi jempol, malah 2 jempolnya. Kenapa? Masya Allah. Sebenarnya seorang wanita itu kerjanya memang di rumah mengurus anak dan rumah tangga. Kalau dia berkarir di luar, itu nilai plus buat dia juga, karena untuk mengembangkan ilmunya, dan ini menuntut tanggung jawab besar dan perhatian yang lebih besar. Harus bisa membagi waktu di rumah dan di tempat kerja. Itu juga luar biasa. Bahkan saya sampai sempat menitikkan air mata karena saya punya seorang guru yang menjadi idola saya sampai detik ini. Bahkan saya anggap sebagai ibu. Beliau itu punya anak 5. Ya, guru di sekolah. 5-limanya sudah sarjana, bahkan S2, dan sudah berhasil rata-rata menjadi dosen. Juga berhasil menjadi guru, menjadi panutan. Ya, nah, luar biasa sebenarnya perempuan ini berkarir dan menjadi guru. Derajat wanita, harkat dan martabat wanita itu terangkat karena adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ada Rasulullah, wanita ini terjajah, dihina, bahkan dijadikan pemuas nafsu. Nah, jadi dengan adanya ibu-ibu yang standby di rumah, insya Allah bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Dengar Bu ya, karena sekolah yang pertama itu bukannya di TK atau di PAUD, tapi al-madrasatul ula itu adalah di rumah tangga. Sekolah yang pertama itu adalah di rumah. Siapa gurunya? Ibu, bapak, terutama ibu. Makanya beban ibu besar, karena penghormatan kepada ibu juga lebih besar. Ingat kan sabda Rasulullah? Siapa? Seorang sahabat bertanya, siapa yang harus dihormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Luar biasa. 3 derajat yang diutamakan untuk perempuan kepada laki-laki. Karena apa? Karena menjadi guru pendidik di rumah yang pertama dan utama. Nah itu. Nah, lanjut Bu ya. Kita berbicara tentang anak-anak dulu. Insya Allah semua yang hadir ini sudah punya anak Bu ya. Buktinya hadir karena mengantar anak-anaknya. Iya. Jadi begini Bu, kedudukan anak itu adalah amanah dan fitnah. Wah, kaget nggak Bu? Anak kok fitnah? Pernah dengar anak itu fitnah? Pernah ya? Kalau amanah sudah pasti paham semua. Anak adalah anugerah Allah, amanah dari Allah. Yang namanya amanah Bu,
bayi amanah ini harus dijaga, dipelihara, dididik dengan baik. Bahkan satu contoh, kalau kita pinjam rumah, ibu-ibu mungkin sama tetangga pinjam, kebetulan nggak punya sih, punya linjing misalnya, tapi linjingnya sudah tidak memadai, mungkin utuh dengan yang satu, jadi pinjam ke tetangga. Pinjam ke tetangga, Bu, lihat wajahnya ternyata masih bersih. Waktu pinjam ya, jangan kembaliinnya dalam keadaan hitam, Bu. Kalau perlu dibersih, lebih bersih dari semula. Nah, itu namanya bisa menjaga amanah. Nah, amanah yang diberikan kepada kita berupa anak, dia lahir dalam keadaan bersih, Bu. Usahakan ketika kembali anaknya lebih bersih lagi, lebih baik lagi. Karena hitam putihnya anak itu ibu dan bapak yang menentukan di rumah, di sekolah bapak dan ibu gurunya, di lingkungan itu anak-anak teman sebayanya, nanti kalau besar teman sejawatnya, teman mitra kerjanya. Nah, penyiapannya dari dini sedini anak kita siapkan sebaik-baiknya di rumah, kita pelihara dengan baik, dididik dengan baik. Kemudian anak juga menjadi fitnah. Apa itu fitnah? Dalam Al-Quran dikatakan kata-kata fitnah itu ada 15 macam maknanya, ada 15 macam. Antaranya makna fitnah itu adalah ujian. Merasa tidak, Bu, kalau anak itu ujian buat kita? Merasa tidak, Bu? Ya nak, jangan ke sana. Malah ke sana. Ujian enggak itu? Dilarang, malah dilarang dilakukan. Ujian itu contoh kecilnya. Ya? Nah, bahkan di dalam surat At-Taubah ayat 14 dikatakan artinya, hai orang-orang yang beriman, di antara istri-istrimu, di antara anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Coba Allah saja memberikan warning, maka berhati-hatilah. Maka maafkanlah, ampunilah, jangan dimarahi. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Pengampun. Nah, menjadi fitnah, Bu, menjadi ujian. Kalau kita sudah capek mendidik, ternyata anak tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, disuruh ngaji, mungkin ibu punya targetnya anakku 1 bulan harus selesai nih, Iqra 2 paling enggak ya. Ternyata 3 bulan kok 1 aja. Ya di rumah juga diajarin sudah. Ya, ini fitnah namanya, ujian. Menuntut ibu untuk lebih cerdas bagaimana memberikan pola pendidikan yang tepat dengan anak ini. Satu contoh, Bu, yang ini terjadi pada diri saya. Saya punya anak 2, laki-laki dan perempuan, lanang dan wedok. Ya, dua-duanya, Bu, itu saya panggilkan guru private. Di sekolah juga diajari, di masjid juga ikut TPA. Loh, kok tak ngajar sendiri sih, Bu? Padahal ibu juga guru ngaji dulunya. Anak-anaknya nggak mau, karena mau rame-rame sama teman-temannya. Yo, monggo silahkan. Ternyata setelah diulik, ditelisik, kok 3 bulan ikut 2 nggak naik-naiknya, ada apa? Rasanya merasa, kita yang namanya juga merasa, rasanya anak kita ini nggak bodoh-bodoh amat deh. Nah, apa yang salah di sini? Apakah gurunya, apakah metodenya, atau anaknya sendiri? Udah ambil kesimpulan, anak dibawa ke rumah, diajarin ngaji. Karena ikutnya nggak mempan, saya balik berpikir, dulu saya diajari alif-alifan. Masih ingat ya, Bu, alif-alifan? Masih ada sempat diajari alif-alifan? Pernah ya? Nggak ada sudah. Nah, zaman saya dulu pakai alif-alifan. Batasa, ya, alif di atas, ya, alif bawah, alif bawah, ya kan? Nah, itu. Jadi sempat sejenak saya ajarin itu hanya beberapa hari, karena sudah basicnya ada kan, kemarin sudah sampai di Iqra 2. Ternyata udah bisa, bisa. Coba kita langsung pada Al-Quran. Alhamdulillah, dengan keteladanan, kedisiplinan, ingat keteladanan dan kedisiplinan,
sebulan anak saya dua-dua bisa ngaji Al-Quran. Terus saya bilang begini supaya tidak gurunya tidak menjaga perasaan seorang guru ya, tidak ya. Biarnya kamu di rumah ngaji Al-Quran, di DPA tetap saja ikut mau dilanjutkan. Begitu. Nah apa maksudnya ini? Artinya kalau anak ternyata dididik belum bisa sesuai dengan apa kita coba kita bercermin. Ibu yang cerdas selalu mencari upaya supaya anaknya lebih baik dan terus lebih baik. Belajar bisa tanya dengan orang gimana anaknya bisa begini. Boleh. Tadi komparatif namanya. Belajar. Karena belajar itu bisa dari pengalaman sendiri juga dari pengalaman orang lain. Seperti saya kan pengalaman sendiri. Karena ada pepatah mengatakan experience is the best experience is the best teacher. Ya, saya ajarin sedikit-sedikit ya Bu ya. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ini pembukaan aja dulu baru pembukaan untuk menanamkan bahwa sebenarnya anak itu bagi kita adalah sebagai amanah yang harus dipelihara dengan baik. Sebagai fitnah yang harus diperbaiki terus. Dicari jalan yang menuntut anak menjadi lebih baik. Kita kembali ke mana? Laptop, nggak ada laptopnya, Ustazah. Kembali ke judulnya supaya tidak terlalu lama. Karena waktu yang diberikan juga tidak terlalu lama ya Bu ya. Kasihan anak-anak juga menunggu. Coba kita lihat dulu judulnya adalah menghidupkan Ramadan di hati anak. Tarhib Ramadan. Oke? Sudah tahu Bu artinya tarhib Bu? Jangan nanti lagi dari mana? Dari tarhib. Apa itu tarhib? Nggak tahu. Tahu ya artinya tarhib? Belum. Jujur aja pernah kita kasih tahu ya tarhib belum ya. Oke, kalau sudah tahu ya supaya tambah tahu lagi. Jadi tarhib itu secara etimologis berasal dari bahasa apa Bu kira-kira? Bahasa Arab apa bahasa Jawa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Oh, udah pintar itu bahasa Arab dari ada kata wahiba yarhabun yang artinya lapang, luas, lebar. Menjadi fi'il rahaba yurahibu tarhib yang artinya menyambut, menerima dengan senang hati, dengan lapang hati, dengan kegembiraan. Nah dari kata tarhib inilah itu tarhib Ramadan. Dan menurut Kementerian Agama Republik Indonesia kata tarhib itu bisa diartikan juga sebagai sambutan. Lalu secara definisi tarhib Ramadan artinya apa? Ucapan selamat ya, selamat datang bulan Ramadan. Sering dengar ada itu ucapannya masih ingat? Marhaban ya Ramadan, marhaban sahrul ya. Itu tarhib Ramadan. Lalu apa saja sih sebenarnya amalan-amalan yang harus kita lakukan menyambut Ramadan ini atau amalan-amalan tarhib Ramadan apa kira-kira? Coba yang bisa saya kasih buku. Kebetulan saya giveaway, hari ini ada giveaway. Ini karangan saya dengan murid-murid saya di SMP. Omong-omong saya ngajar di SMP, Aminah Syukur. Di situ tugas utama saya, sertifikasinya di situ. Tapi lari-lari juga ke sana kemari, menjok ke sana kemari. Alhamdulillah pagi di SMP, sorenya di 3 sekolah tinggi, distrik Mutiara Mahakam, distrik Gahayu tempatnya orang-orang Kristen banyaknya. Tantangannya besar mengajar di sana. Kemudian yang paling lama adalah di STAI Samarinda di Al-Azhar sana. Kebetulan juga sempat ditawar untuk menjadi dosen tetap, tapi karena sudah sertifikasi tidak bisa. Nah ini isinya hanya puisi. Ada puisi. Ini waktu dibuat waktu corona kemarin. Di sini di dalamnya ini ada puisi-puisi tentang Idul Fitri yang berkaitan dengan corona dan juga puisi-puisi murid saya yang lain. Dulu 80 orang yang ngirim, ternyata tersaring hanya 25. Diedit sama editornya yang layak hanya 25 yang masuk. Ini ada 5, berarti nanti ada 5 pertanyaan. Berarti
siap-siap kalau saya tanya Bu ya. Mau ya? Contohnya tadi asal kata tarhib itu rahaba yurahibu, yarhaba rahaba yarhabu rahbun, rahiba yurahibu tarhiban. Kenapa suaranya nggak jelas ya Bu? Iya Bu, bergema. Oh menggema. Rahbun, coba ikuti Bu. Rohiba, Rohibah, yarhabu, rahbun, rahbun, rohiba, rohibah, yarhabu, rohbun. Iya, artinya apa tadi? lapang, Lapang. Apa lagi? luas, Luas. Sinonimnya luas, lapang. besar, Lalu menjadi isim, menjadi fiil bukan isim. Rahaba yurahibu, rahaba yurahibu tarhiban. Coba sama-sama. rohaba, yurahibu, tarhiban. Rahaba yurahibu tarhiban artinya menyambut. Ya, oke. Kita lanjut tadi kembali kepada amalan-amalan tarhib Ramadan. Artinya amalan-amalan yang menyambut Ramadan. Ada? Tahu? Ada banyak, ada beberapa, kan satu aja. Ya, Amalan. silakan. Membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Belajar dari sekarang ya, baca Al-Quran supaya nanti pas di Ramadan sudah terbiasa. Ya. Boleh. Nanti dulu ya, simpen dulu. Apa lagi nih? Ibu siapa nih? Ibu Syafa. Iya, berarti mempersiapkan diri sejak sekarang banyak-banyak membaca Al-Quran supaya nanti di Ramadan sudah tidak susah lagi melanjutkan membaca Al-Quran itu. Apa lagi? Pernah dengar doa Allahumma barik lana? Iya, kirain mau nyampe rojak tanah. Iya. Allahumma Barik. barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balikna Ramadan. Sudah sering dengar itu ya? Sering dengar Bu? Sering baca? Pasti sudah tahu artinya. Ayo artikan yang benar, artinya tak kasih buku sudah satu tadi yang dapat ibunya. Satu lagi tolong diartikan dulu. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya. Satu-satu Allahumma. Dengan menyebut Ya Allah, barik lana. Berikanlah keberkatan kepada kami fi rojaba wa sya'bana di bulan Rajab sampai Sa'ban, wa balikna Ramadan. sampai bulan Ramadan. Hanya banyak yang jawab sama-sama tapi ya. Jadi belum pas ya Bu ya. Harus satu. Oke, lanjut dulu. Dipending dulu. Kemudian apa lagi? Kira-kira amalan untuk menyambut Ramadan ini supaya bisa menjadi kebiasaan. Apa itu? Sebenarnya ada satu yang tidak boleh kita lupakan. Ketika kita akan menyambut Ramadan itu biasanya ada sidak isbat segala ya. Ya. Itu luar biasa sidak isbat. Nah, ketika sudah keluar, ya terserah nanti ada yang 11 menit, ada yang duluan atau belakangan. Di Indonesia ini banyak, ada yang duluan 3 hari. Ya, seperti yang banyak di Sulawesi itu yang rambutnya merah-merah itu lupa apa itu golongannya. Itu ada juga yang belakangan. Di Padang itu sama itu duluan biasanya 3 hari sebelum kita pulang. Nah, ketika kita memasuki Ramadan, bulan apa saja di bulan Hijriah itu pasti kita akan melihat hilal. Nah, ketika melihat hilal bulan sabit, bulan baru yang baru muncul bukan hilal ya maaf. Membaca doa ketika melihat benar hilal di bulan Ramadan ada bacaannya. Siapa yang bisa? Oke. Allahumma ahina lana bil amni wal iman. Oke, boleh Allahumma ahina lana bil amni wal iman. Oke, alhamdulillah. Kalau tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia Allah tahu kok. Coba. Ketika melihat bulan baru ini, kapan pun waktunya, di bulan apapun kita bacakan. Ya Allah, berilah kebaikan, keselamatan, ya, keimanan yang kuat padaku dan keluarga di bulan ini. Sebut bulan. Doa seperti itu aja sudah.
kabul, Allah malah merasuk ke hati kita, ya. Kalau mau pakai bahasa Arabnya lebih afdol lagi, ditambah dengan mampu memaknainya, ya. Alhamdulillah, udah 3 nih. Baru 2 ya, tadi di pending. Oke, lanjut lagi deh, nanti bagi-baginya. Ada adik mungkin persiapan masuk Ramadan yang paling penting apa? Bisa nggak puasa kalau kita Sehat. harus sehat? Persiapkan kesehatan. Kesehatan apa yang dipersiapkan? Kesehatan apa aja? Jasmani dan rohani. Kesehatan fisik, jasmani dan kesehatan rohani itu yang penting. Bahkan kesehatan jasmani ini, kesehatan rohani ini lebih utama dibandingkan jasmani. Kadang-kadang rohani kita ini kuat, walaupun fisik kita lemah, kita masih tetap bisa puasa. Karena kekuatan hati, inner soul, ya, kekuatan jiwa itu yang dari dalam itu yang bisa mengalahkan. Berani, aku tidak takut. Kata dokter, jangan puasa bu, nanti ini itu. Tapi yakin dengan puasa sehat. Bismillah puasa, pasti sehat. Karena Rasulullah saja menyebutkan, sumu tasiku. Puasalah kamu, pasti Sehat. Dan itu sudah diuji dengan secara klinis di bidang kesehatannya atas. Ada beberapa penyakit yang tidak bisa sembuh, tapi sembuh lewat puasa. Bahkan ada seorang profesor Jepang, saya lupa namanya karena susah nyebutnya. Dia bahkan mendapatkan hadiah Nobel kesehatan, Nobel seluruh dunia, Nobel kesehatan, karena memberikan satu pemikiran bahwa dengan melakukan puasa itu kita bisa sehat. Ketinggalan zaman. Dia ngajukan ini tahun 2016 ide ini. Pada ide ini sudah ditanamkan Rasulullah 1400 tahun lebih. Ya, tapi masih diakui dunia. Kenapa kok justru orang Jepang, ya, mana dokter-dokter Islam? Dia tidak berani menampilkan justru orang Jepang dapat Nobel. Dia mengatakan ketika proses kita pernah merasakan ketika puasa itu lapar banget, pernah sampai nyucu-nyucu itu cepat berdoa, ya Allah, dengan lapar ini keluarkan semua penyakit. Di situ terjadi proses detoksifikasi ketika lapar itu. Kenapa? Pada saat lapar itu, sel-sel yang masih hidup ini memakan sel-sel mati. Apakah sel-sel mati itu dari sel-sel kanker, sel-sel virus, atau dari bakteri? Itu dimakan oleh sel-sel yang masih hidup. Makanya kita merasa bisa, itu prosesnya tidak lama, lapar banget itu tidak lama. Setelah itu justru kita merasa lebih legaan, lebih segaran. Kenapa? Sel-sel mati yang tidak berguna, yang menjadi penyakit, itu sudah hilang, dimakan oleh sel-sel hidup. Itu yang diungkapkan oleh dokter Jepang ini. Nah, luar biasa kan bulan puasa ini. Oke, jadi yang kita siapkan adalah kesehatan fisik dan rohani. Kuatkan iman kita sambut Ramadan dengan gembira. Kemudian kesehatan ya dari sekarang. Kalau memang kita ini lemah, jangan dijadikan alasan emahnya menjadi emoh puasa. Emah, jadikan emoh puasa salah. Justru obati emahnya ini supaya bisa puasa. Niatnya, ya Allah, aku mengobati penyakit emahku ini supaya sehat nanti bisa berpuasa. Insya Allah Allah akan bantu itu. Jadi jangan lemah fisik, lemah rohani. Kuatkan rohani kita, ya Allah, sehatkan aku. Insya Allah dengan kuatkan inner soul di dalam tubuh, jasmani kita juga. Karena di dalam tubuh yang sehat, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Apalagi yang dulu. Alhamdulillah, nah setelah paham ini kita masuk pada intinya, yaitu menghidupkan Ramadan di hati anak. Bagaimana kita mau menghidupkan Ramadan di hati anak kalau kita sebagai orang tua tidak siap menghidupkan Ramadan? Nah, makanya saya beri masukan dulu kepada ibu-ibunya supaya siap fisik, siap mental, jasmani dan mental, jasmani rohani, fisik dan mental untuk menyambut Ramadan. Nah, ketika kita sudah gembira, siap lahir batin, mudahlah kita menularkan ini kepada anak kita, ya kan? Karena dakwah yang pas itu adalah dakwah dengan kapan keteladan itu mulai dicanangkan? Bukan
barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balikna wa ramadan. Jadi persiapannya itu sejak rojab dan sya'ban. Persiapan untuk memasuki Ramadan ini kita persiapkan sejak rojab, di bulan rojab dan sya'ban. Rasulullah memberikan satu bimbingan, perbanyaklah puasa sunnah di bulan rojab dan sya'ban. Maksudnya apa? Supaya nanti tidak kaget puasa pun bulan Ramadan. Begitu tidak dengan anak kita. Mulai di bulan rojab dan sya'ban itu coba diajak puasa. Ibunya atau bapaknya puasa Senin Kamis dulu, baru ayamul bid, ya kan? 3 hari di tiap bulan kemarin ajak anaknya. Walaupun tidak seperti itu, jangan dulu kaget anak. Nanti akan jengkel, tidak suka ya. Jadi pelan-pelan saja, step by step diajarin. Ayo ikut Umi ya puasa. Selesai sampai ya Bu ya. Sampai aja ya. Sampai. Jadi step by step. Hari ini Umi mau puasa ya naknya. Ya. Tapi aku kan sekolah. Nggak apa-apa nak puasanya nanti sampai jam 10. Nanti Ibu kasih tahu gurunya. Si Rijal ini lagi yang puasa sampai jam 10 Bu ya. Nanti diingatkan buka jam 10. Senang nanti waktu puasa. Buat minum yang menggembirakan. Yang biasanya minum kalau satu kasih 2, dikasih sosis di atasnya supaya lebih gembira. Membuat anak-anak ada kegembiraan itu mau puasa. Nah, setelah itu nanti setelah buka nanti guru puasa lagi nak ya, sambung lagi puasa. Nah, apa Bu? Setelah mereka buka puasa lagi ya, nanti sampai habis asar baru buka, gitu ya. Nah, hari itu begitu, diatur jadwalnya. Setelah itu habis asar itu bisa ke maghrib tahan, karena pelan-pelan tadi persiapan mentalnya itu harus jangan revolusi, tapi evolusi pelan-pelan saja. Ya, jangan frontalin anak loh Bu. Ya, karena kalau kita mau frontalin anak kita nanti kata firman Allah akan menjadi musuh. Anak akan menjadi musuh. Kok bisa menjadi musuh? Ya karena pola pendidikan kita yang salah, anak menjadi musuh. Kalau orang tuanya nasihati, dia emuah. Kenapa? Suara emaknya suara kasar, pakai bengkak lagi, males mengerti. Jadi yang membuat anak menjadi musuh kita, jangan sampai bapak jadi musuh. Musuhnya tidak hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Ketika dia sudah bandelnya ini dipelihara, ya, dia mulai benci dengan orang tuanya, tidak respect dengan orang tuanya, tidak simpati dengan orang tuanya, sampai besar dia begitu. Akhirnya dia tidak mau melaksanakan ajaran-ajaran. Padahal ibu dan bapak tidak lepas puasa, duha, tahajud dan sebagainya. Sudah dianggap lingkungan orang yang bagus amalnya, tapi anaknya tidak bisa dididik. Ya akhirat kelak nanti anak akan menjadi. Kenapa aku masuk ke neraka? Karena orang tua dia tidak salah sendiri. Hati-hati dulu. Ya, jangan menyakiti anak. Dari kata-kata, gara-gara kata-kata sedikit anak-anak merasa harga dirinya jatuh. Maka perlulah kita ya literasi, membaca. Coba membaca psikologi, buku psikologi tentang cara mendidik anak. Perbanyak ilmu tahu ibu. Ingin anak-anaknya cerdas ya ibu? Ingin? Cerdas dulu Bu. Karena ini faktor keteladanan. Oh ibu pun juga rajin membaca, tapi itu membaca. Akhirnya saya keluarga gila baca. Bagus. Jadi faktor keteladanan penting. Jadi untuk menghidupkan Ramadan di hati anak itu tidak ujuk-ujuk langsung bisa. Pembelajarannya sejak di bulan Rajab dan Sya'ban. Masih ada waktu beberapa hari yang tiga hari ini cukup dengan pendekatan yang persuasif, pendekatan yang penuh kasih sayang kepada anak-anak. Nah, ini sebentar lagi bulan Ramadan. Ayo jaga kesehatannya nak ya, supaya bisa puasa nanti. Diberikan apa sih berkahnya kita berpuasa? Salah satunya menambah kesehatan seperti tadi, sesuai dengan sunnah Rasul tasawuf. Diajarin anak-anak. Kok puasa sibuk? Ini sunnah Nabi. Nabi itu jarang sekali sakit karena sering puasa. Sering puasa. Orang yang jarang sakit itu sering puasa. Bahkan dia awet muda. Ya, awet muda. Insya Allah awet muda.
lanjut kepada kedua, setelah keteladanan tadi adalah pembiasaan tadi, habituasi. Ya, dibiasakan untuk berpuasa sedikit demi sedikit. Kemudian pada akhirnya, umur berapa sih yang sekolah begini ada apa? 9 tahun. Nah, di usia 3-4 tahun itu jangan langsung, walaupun dia bisa untuk berpuasa penuh, jangan disuruh untuk penuh dulu. Tapi ketika 5 bahkan 6 boleh kita mulai. Saya jangan kaget. Tapi kadang-kadang ibu-ibu kalau lagi ngumpul kan ya, wah anak 3 tahun sudah full puasanya. Ya alhamdulillah. Kalau memang fisiknya bisa, memang ada seperti itu. Ada anak-anak yang memang kuat. Karena mungkin di lingkungan keluarganya juga puasa semua. Itu salah satu bentuk keteladanan. Kalau ada anak yang sampai 7 tahun bahkan 8 tahun tidak bisa puasa, karena apa? Ya di rumahnya tidak ada keteladanan yang sama sekali. Tidak ada. Apalagi di musim Ramadan, bagi ibu kue. Saya pernah survei langsung ke tempat yang jualan kue. Itu rata-rata tidak ada yang puasa. Alasannya apa? Kayak pakai nama waduh, ada manis. Banyak alasan. Padahal kan kita sudah tahu untuk takarannya, ukurannya tidak perlu lagi ada alasan. Uyuhan aku, panas di hadapan api. Mana panas api neraka dibandingkan api menghadap api? Ya, itu kenapa? Lemah hidup, tidak ada keinginan, roh, tidak mempersiapkan mentalnya untuk berpuasa. Jadi persiapkan anak mulai sekarang ya, sehatkan jasmani, jaga kesehatan, jangan minum es. Nah ini, jangan biasakan minum es. Ada yang masih biasa kalau buka langsung minum es. Sekarang bandingkan, hari ini minum es, besok minum air hangat. Mana yang lebih rasanya? Kalau kita minum es itu badannya langsung rasanya enak, berat rasanya. Tapi kalau minum air hangat, Masya Allah, itu ternyata ada ngocok. Dan tapi ternyata sesuai penyelidikan di bidang kesehatan, es ini bahan yang paling utama dan sumber tubuh. Karena es itu ternyata di dalam perut ini panas, di sini aja dingin, di sini panas, di dalam panas. Jadi kurangi minum. Kalau anak-anak yang doyan banget minum es teh, itu termasuk juga dikurangi jalan. Ya, jadi sedikit demi sedikit. Oke, lanjut yang ketiga, apa saja caranya untuk buat anak itu bisa menghidupkan Ramadan adalah melakukan reward and punishment. Nah, tadi sudah disinggung 24 ini tadi ada reward. Apa sih reward, Bu? Hadiah. Reward apa? Hadiah. Apa? Yang lain lagi? Ayo ibu-ibu sebelah sini, reward apa? Hadiah. Punishment apa? Hukuman. Hukuman. Oke, ibu ini dapat 1. Nanti tadi ibu ya, saya ya. Jadi 1, 2. Siapa lagi tadi? Oh yang di sana, ibu yang pakai cadar, sudah 3. Jadi ada reward and punishment. Contohnya bagaimana nih reward ini? Ada yang bisa mencontohkan ibu? Katanya reward tadi hadiah. Contohnya apa deh? Apa? Ayo bu yang terjawab. Kira-kira ketika anak-anak di bulan Ramadan supaya dia pulang ke puasa, apa rewardnya? Biasanya saya tanya anaknya, tadi biasanya kalau puasa full mau kasih apa gitu kan. Ada hadiah khusus ya? Ini ada hadiah khusus. Mainan atau apa gitu. Oke, ya alhamdulillah itu reward. Ya. Reward yang paling mudah yang bisa kita berikan setiap hari, tanya anak mau minum apa? Mau buka apa nanti malam? Apa lagi semua disebut dimakan enggak? Jadi harus biasakan ibu aja anak yang banyak. Karena Rasulullah juga mengajarkan makan sehari 1 menit 3 macam ada banyak. Lebih dari itu malah menunjukkan luar biasa Rasulullah itu memberikan aturan sampai ke makan-makanan. Iya, hanya 3 macam saja. Kalau makan ikan saja, nggak boleh ikan campur telur, campur daging, campur dendeng, ikan asin. Tidak seperti itu, apalagi udah prasmanan. Wes, semua dirasain kan, mending kalau habis. Kalau nggak habis mubazir dosa lagi, ya kan? Nah, makanya Rasulullah itu tidak satu 3 ini insya Allah habis karena nggak terlalu banyak macamnya kan kita bisa menikmati kan. Nah itu maksudnya reward tadi. Lalu ya jadi contoh hari-hari Anda setiap hari diganti minumnya dan anak
Apa nih kira-kira contohnya punishment untuk anak-anak ketika di Ramadan ini? Apa punishment? Contoh, ya contoh. Udah request nih, besok nih awak minta mau apa tadi? Mau sate, mau donat, ada 3 macam enggak? 3 ya permintaannya. Tapi karena enggak sesuai dengan target puasa, kasih 1 saja. Mau kok 1 aja? Ya, enggak selesai puasa. Seandainya selesai, misalnya selesai target, bukan selesai. Misalnya tadi harusnya habis sampai zuhur, dia jam 10 udah makan, kan enggak selesai artinya. Dikasih 1 aja, 1 aja. Loh kan mintanya 3, Umi bilang boleh 3. Sesuai perjanjian, sesuai enggak? Jam 10 buka, harusnya jam 12. Iya ya, itu dibalik punishment itu ada pembelajaran tanggung jawab buat anak-anak untuk memegang janjinya. Itu punishmentnya itu. Ya, jadi tidak sembarang memberikan punishment. Nah, itu artinya adik besok harus memegang janji puasa bukanya jam 12, ya jam 12. Ini juga sesuai janji, pasti akan berikan 3 macam makanan itu. Begitu, jadi artinya ada feedback timbal balik yang dalam yang sama. Nah dari situ anak sudah cukup. Jadi aku ini harus disiplin dengan janji. Oke, itu lah. Apa lagi Bu? Reward dan masih ada lagi deh. Nah ini tadi berkaitan dengan Bu Fatih tadi modifikasi lingkungan. Rumah harus bersih, ya Bu, supaya tenang dalam menjalankan ibadah. Kapan Bu bersih-bersihnya Bu? Ramadan, capek Bu. Capek. Jadi semuanya bersih-bersih semuanya, target dulu. Minggu ini depan dulu, tengah belakang sampai belakang lagi. Itu bersih-bersihnya di bulan Rajab dan Sya'ban, bukan Ramadan. Ramadan itu tinggal kita menikmati beribadah dengan tenang, rileks, nggak banyak mikir besok aku bersih sawang-sawang, besok aku bersih. Tidak ada lagi di bulan Ramadan itu kita malah mengkhususkan membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah, zikir, sholawat dan sebagainya. Itu yang berbanyak. Tapi kalau terpaksa ya mau tidak mau tetap membersihkan, jangan lupa sholat sallallahu alaihi wasallam sampai misalkan 1 hari bisa 1000 lagi. Kalau dipraktekkan 1000 pakai sholawat Jibril sallallahu alaihi wasallam singkat ya, itu setengah jam bisa dapat 1000 Bu. Sudah kita praktekkan bersama anak-anak. Dan ini saya biasakan di setiap awal harus membaca sholawat. Dibiasakan karena luar biasa sholawat ini. Sholawat ini bisa menggerakkan timbangan kebaikan kita dan cerita sedikit ya. Jadi ketika ini cerita beneran di Sumber, ada seorang yang sudah dapat putusan masuk neraka. Jadi Rasulullah bertanya, itu siapa? Kata mereka, itu umatnya yang Muhammad, mau dikemanakan? Mau dimasukkan neraka? Ini coba timbangan. Masih berat angka kejahatannya. Jadi gimana putusan? Tetap masuk neraka ya Rasulullah, karena timbangan kejahatannya lebih besar. Coba timbang lagi sampai 3 kali. Pas yang terakhir Rasulullah mengeluarkan sesuatu dari jubahnya dan memasukkan di timbangan amal kebaikannya. Tiba-tiba amalnya yang kebaikan itu lebih tinggi sedikit dari yang kejahatannya. Putusannya apa? Masuk surga. Mereka bertanya, wahai Rasul, apa yang kau letakkan di situ? Ini adalah sholawat yang diberikan hamba untuk kami. Coba mau biasa sholawat. Ada cerita soal ibu meninggal, anaknya melihat anak ibunya ini berada di tempat yang sangat indah, sahabatan, luar biasa bahagianya. Tanyalah si anak ini, ibunya bahagia sekali. Alhamdulillah bahagia di sini, bahagia sekali. Ibu nggak ditanya sama malaikat yang hebat ya? Kok bisa Bu? Kan aturannya ini harus ditanya dulu, ya kan? Ternyata enggak, ibu nggak ditanya, itu langsung disuruh masuk aja di tempat yang enak ini. Ternyata apa Rasulullah? Mengamalkan sholawat sambil bersihkan apa pakaian sholawat. Setiap kegiatan sholawat. Bahkan itu sudah menjadi kebiasaan tidur pun. Kadang-kadang anak kita
biasanya mah ya nyanyi dulu biasanya. Iya. Apa kalau apa itu? Iya. Atau biasa merokok pernah dengar? Baru lagi. Minta rokok terakhir coba nauzubillah ini berarti itu dibawa sampai mati biasanya. Maka biasakan untuk membaca sampai dulu sholawat dulu dapat dapat 10 menit lagi bisa sampai 200 menit lumayan sudah. Ya kan? Berlipat ganda. Satu sholawat yang kita berikan 10 kebaikan yang kita dapatkan. Apa bentuknya? Insya Allah mungkin tambah sekolah, tambah persaudaraan ya, silaturahmi yang berkah. Itu semua ada hikmah. Rezeki itu tidak hanya berupa uang, kesehatan, kebahagiaan, kesempatan, rezeki sebenarnya. Ya. Oke, jadi sudah rasanya ada 4 cukup ya. Memberikan keteladanan kepada anak, memberikan pembiasan kepada anak, kemudian memberikan reward dan punishment, terus mau dikasih lingkungan, rumah dibersihkan supaya anak betah di rumah. Jangan gara-gara rumah berantakan kayak kapal kecil, anak pada keluyuran rumah tetangga. Dosa. Ya, itu saja rasanya yang saya bisa sampaikan ya. Cukup ya. Jadi ada kesempatan lagi sebenarnya masih ada waktu HP juga. HP. Doa yang paling penting, yang paling penting sebenarnya itu satu doa aja sudah merakus banyak. Doa sapu jagat, nggak ada yang punya. Indonesia aja yang punya sapu jagat. Ya, tadi biasanya di akhir. Tapi ada tanya jawabnya. Ada yang mau tanya. Ada ya? Iya. Oh, saya nggak bisa. Satu pertanyaan, boleh silakan. Saya nggak bisa nanya nanti beliau jawab. Silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan. Silakan. Silakan Bunda kalau ada yang mau disampaikan. Pertanyaan atau pernyataan juga boleh. Ya, pernyataan boleh. Jadi ada 2 sih kalau dalam diskusi ada yang bertanya ini bisa nggak tahu atau ragu atau bisa juga uji. Ya, jadi ada posisi 3 kalau bertanya itu. Aku menguji ini. Padahal dia nggak tahu jawabannya. Atau memang ragu, mau supaya jelas nanya, nggak tahu nanya, silakan. Lalu yang mengatakan pernyataan mungkin mau menambahi apa yang sudah saya ungkapkan tadi. Bu, menurut ini begini. Boleh, bagus. Kita di sini tidak ada membeli, kita sharing saja, sharing. Ya silakan. Waalaikumsalam. Kalau pas saya haid, saya nggak puasa, itu jawaban apa yang sebaiknya saya katakan ke anak saya, jelasin bahwa mama ini lagi haid, tapi yang dimengerti oleh anak laki-laki. Itu juga yang membingungkan saya. Lalu sama umat kami. Seiring perkembangan zaman, anak-anak sekarang sebenarnya lebih dewasa. Dia lebih dewasa karena benar ada pengetahuannya. Jadi kalau bertanya kita aja. Saat ini ibu haid, apa itu haid? Jelaskan saja sesuai ini. Haid itu adalah keadaan di mana seorang perempuan tidak dibolehkan untuk puasa, sholat, mengaji karena dia mengeluarkan darah kotor di dalam tubuh. Nanti tanya lagi, kok darah kotor bu? Apa jawabannya? Jawab secara logika klinis. Kenapa dikatakan klinis? Karena sudah klinis. Orang yang haid masuk mulai sebagai perempuan karena bisa haid. Laki-laki tidak haid kan? Jadi karena kita haid itu bu, ketika haid itu keluar darah kotor yang berupa kolesterol, asam urat itu keluar lewat haid itu. Maka ketika kita setelah haid, badan kita terasa lebih fresh, lebih ringan. Awalnya sakit, itu karena proses pengeluaran racun-racun di dalam tubuh kita. Itu ternyata terjadi seperti itu. Dan misalnya dibuktikan, ketika menopause tidak haid lagi, masya Allah. Ini saya sudah menopause bu ya, usia saya jalan 56. Dan 56 tahun dan saya sudah 6 tahun tidak haid. Awal saya menopause itu, dokter aja sampai kaget. Kolesterol saya hampir 400. Asam urat saya 11,2. Ketika diperiksa oleh, ingat saya wajahnya yang sikat. Bu, dia tersadar. Bu, nggak salah. Sampai tersadar ya. Bu, nggak salah sih sampai memeriksa. Iya bu, hasilnya ini bu. Salah kamu ya. Kok bisa? Bu, periksa lagi ya. Allah, nggak bilang, nanti bayar 40.000. Saya yang bayar bu. Sampai begitu.
yang laki keluar dengan aman, ya, itu tertahan di dalam tubuh. Kemudian badan anjingnya ketemu saya baru 1 bulan menopause, bolak balik rumah sakit, lebih parah dari saya. Bolak balik rumah sakit, kolesterolnya yang biasa tidak sampai 200, 300 lebih. Asam urat biasa 56, berapa kemarin? 14. Saya sampai kaget ikut-ikutan gula darahnya sampai hampir 300. Alhamdulillah waktu itu gula darahnya naik, yang biasa 90 langsung biasa 90, itu sudah angka begitu. Dia malah sampai 200 lebih, boyo bolak-balik sampai pingsan. Minum terus sampai nah, luar biasa. Allah syukuri dan kita masih bisa. Kalau berdoa haid sampai 60 baru di Pakistan itu Bu, itu 65 tahun baru bisa berhenti haid. Kenapa? Karena sering konsumsi jus buah. Bahkan mereka saat mengadakan ritual selama 2 bulan tidak makan apa-apa, hanya minum jus buah. Itu yang membuat mereka awet, muda, dan lama minum. Dan mereka meminum apa? Misalnya kan di Pakistan di daerah mana itu ada ladang penyakit yang besar, 2 bulan minum itu saja. Tapi kan mereka di sana adalah ada semua yang melakukan itu, jadi lingkungan mempengaruhi semua, jadi tradisi mereka. Akhirnya mereka masya Allah umur 65 masih kayak itu masih bisa melakukan. Kamu masih bisa melakukan? Tidak ada. Kamu bisa melakukan? Tak ingat enggak Bu? Kita belajar mulai sekarang, kalau sebenarnya minum yang manis, saset-saset, minum yang alami. Ya, dan ada waktu untuk saya. Jadi gimana Bu? Bisa ya? Secara akal bisa ya? Itu tanda juga bisa ditambahin. Itu tanda sayang Allah kepada umat Islam ya. Lebih bisa begini. Karena habis kamu kan masih kan bisa begini. Jadi secara enak mengatakannya. Oh iya iya. Nah nanti anak yang punya soal lagi tidak ngerti mana Bu. Nah makanya ada Rasulullah menganjurkan bekam Bu, bekam. Laki-laki itu disuruh bekam. Darah kotornya itu sampai lewat bekam. Ya maka sekarang ada yang ngomong kotor darah, kotor darah saya sempat diambil di store darah. Itu benar keluar. Kolesterolnya itu mengendap di belakang di samping darah. Darahnya keluar. Ininya masih encer, itu kolesterol, minyak di dalam tubuh. Itu kotor darah. Itu saya pakai kotor darah minimal 13 kali keluar. Karena yang minum pus, kalau yang enggak ya enggak masih. Kalau sudah minum pus bisa kan ya. Ya bisa diterima ya. Anak-anak sekarang pintar-pintar kok. Enggak berarti kan masih ya deh. Sudah sampai di sini ya. Masih ingat ada 3 orang berarti yang baru ya. Buat dulu ibunya aja. Dengan mengisi Ramadan banyak-banyak melakukan sholat sunnah ya, kemudian membaca Al-Quran, membaca sholawat ya, dan banyak berbagi. Utamakan sekarang masaknya gigi ya, gigi kasih tetangga, utama tetangga kanan dan depan dulu. Yang belakang kalau nggak sini belakang tidak cukup yang ini yang 3 ini. Yang utama karena dia mungkin mencium bau makanan. Rasul kan mengajarkan ketika tetangga mencium bau makanan, ya memang mungkin sampai ujung sana, ya walaupun di sini kita sudah melakukan, ya artinya kita sudah bisa berbagi. Tapi tidak cukup di kanan, di kami tidak. Artinya kita melakukan sedangkan sebisa saya, ya Allah segini bisa berbagi. Itu saya tidak masih dalam keadaan pikiran. Kalau lebih kok lebihin aja. Insya Allah tidak akan rugi karena apa yang kita berikan itulah yang akan kita dapat di akhirat. Ya, 100 juta, 1 juta aja disumbangkan, 1 juta kan kita ambil, yang 100 hilang nggak tahu kemana. Ya, 1 juta kan kita ambil yang akan berlipat menjadi sampai 700 kali lipat janji Allah. Apalagi di bulan Ramadan.
itu terserah Allah, hak prerogatif Allah untuk memberikan pahala itu sesuai dengan amalan dan niat kita, keikhlasan kita. Kita juga harus belajar ikhlas dan ya. Oke, itu dan untuk itu mulai sekarang lah kita persiapkan diri, siapkan kesehatan lahir dan batin, siapkan juga anak-anak, siapkan juga dana disimpan mulai sekarang, diatur menunya, ya benar. Ibu kan ahli keuangan semua, ibu ahli keuangan semua, juga ahli pengeluaran. Oke Bu, saya biasanya kalau mimpin doa Bu biasanya karena biasa berdoa sendiri. Ya oke. Untuk mengawali berdoanya kita membaca keberuntungan pada diri kami dengan bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Berikanlah kami, anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, mudahkanlah segala kesukaran kami, lapangkanlah segala kesakitan kami, dan berilah selalu dukungan kepada kami. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha pengampun doa, kami doakan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.